Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai barisan dan deret aritmetika. Namun, yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai barisan aritmetika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik dapat menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa serta bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Contoh barisan aritmetikanya di sini disajikan ada 1, 3, 5, 7. Antara dua suku yang berurutan, antara 1 dengan 3, atau 3 dengan 5, atau 5 dengan 7, ini memiliki beda. Bedanya berapa? 2. Nah, jadi dari 1 ke 3 nambah 2, dari 3 ke 5 nambah 2 juga, dari 5 ke 7 nambah 2 juga. Itu yang disebut dengan beda. Nah, rumus-rumus dari barisan aritmetika yang pertama, apabila ditanyakan suku ke N, maka kita jawab rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B, di mana A itu adalah suku pertama dan B itu adalah beda atau selisihnya. Kemudian ada UK, UK itu disebut suku tengah atau boleh di sini UT ya. Suku tengah diperoleh dari U1 ditambah UN dibagi 2. U1 itu suku pertama, UN itu suku terakhir, kemudian dibagi 2. Dan ini Ibu tambahkan rumus sisipan. B aksen atau beda setelah disisipkan beberapa bilangan akan diperoleh dari beda sebelum disisipkan dibagi dengan banyaknya bilangan yang disisipkan yang kita sebut sebagai K ditambah 1. Nah, yang akan menjadi bahasan hari ini hanya rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Baiklah, kita mulai ke contoh soal yang pertama. Diketahui barisan aritmetika 3, 10, 17, 24, dan seterusnya, carilah suku ke-18. Nah, ini kebetulannya disebutkan barisan aritmetika. Seandainya barisan ini tidak disebutkan barisan aritmetika atau barisan geometri, maka kita harus selidiki ini polanya seperti apa. Kalau nambah atau berkurang, berarti itu maksudnya barisan aritmetika. Kalau kali atau bagi, berarti itu maksudnya barisan geometri. Nah, kebetulan di sini sudah disebutkan ini termasuk barisan aritmetika, di mana dari 3 ke 10 ini nambah 7. Dari 10 ke 17 nambah 7. Dan seterusnya ini polanya sama ya. Baiklah, kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di mana kita akan mencari suku ke-18, berarti rumus yang digunakannya itu adalah UN, sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B, di mana N-nya itu adalah suku yang dicari, yaitu 18. Berarti U18 sama dengan A-nya suku pertama, yaitu 3, ditambah N-nya 18 dikurangi 1, B-nya berarti 10 dikurangi 3, hasilnya 7. Nah, ke bawahnya ini proses matematis. 3 tetap ya, ditambah 18 kurangi 1, 17, dikalikan dengan 7 terlebih dahulu, maka menghasilkan 119. Kemudian ditambah 3, hasil akhirnya adalah 122. Sehingga suku yang kita cari yaitu suku 18 bernilai 122. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan banyak suku dari barisan aritmetika 8, 11, 14, 17 sampai suku yang terakhirnya 80. Jadi maksud soal itu, kalau suku yang terakhirnya 80, nah ini urutan keberapa? Karena yang ditanyakan itu banyaknya suku dari barisan aritmetika ini. Sedangkan suku yang terakhirnya itu 18. Oke, kita selesaikan. Sama ya? Berarti kita menggunakan rumus UN, di mana UN yang kita inginkan itu adalah suku yang terakhir 80,
Sedangkan rumus UN di barisan aritmetika yaitu A ditambah N kurangi 1 dikali B sama dengan 80. A-nya berapa di sini? 8 ya. 8. Kemudian B-nya diperoleh dari 11 kurangi 8, hasilnya adalah 3. Maka 3 kali N, 3N, 3 kali negatif 1, negatif 3. Karena 3N ini tidak ada temannya, kita tulis ulang saja. Yang kita jumlahkan 8 kurangi 3, 5. Sama dengan 80. Maka 3N sama dengan 80 dikurangi 5. Karena di sini kedua ruas kita kurangi dengan 5. 80 dikurangi 5 hasilnya adalah 75. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 3 agar N-nya dapat kita peroleh. Nah, jadi 75 dibagi 3 hasilnya adalah 25. Jadi, banyak suku barisan aritmetika ini adalah 25. Nah, kemudian yang terakhir ada contoh soal nomor 3. Diketahui suku ketiga suatu barisan aritmetika sama dengan 11 dan suku ke-8 sama dengan 21. Tentukan suku ke-30. Oke, kita selesaikan. Yang ditanyakan itu adalah suku ke-30, berarti kita tulis U30. Rumusnya A ditambah 29B. Kenapa jadi 29B? Karena kan di rumus N kurangi 1 ya. Kalau N-nya 30 dikurangi 1 menjadi 29. Kalikan dengan B, jadi 29B. Gitu ya. Jadi, untuk memperoleh suku ke-30, kita memerlukan berapa nilai A dan B-nya. Nah, untuk mencari nilai A dan B, diperoleh dari ini nih, yang diketahui suku ketiga. Kalau suku ketiga berarti A ditambah berapa B? Nah, A ditambah 2B, karena N kurangi 1 ya. Kalau 3 ya berkurang 1, jadi 2B. Sama dengan 11. Gitu. Kemudian suku ke-8 sama dengan 21. Kalau suku ke-8 berarti A ditambah berapa B? Betul, 7B ya, karena berkurang 1. Sama dengan 21. Nah, ini untuk mencari A dan B-nya kita eliminasi saja ya. A-nya berarti habis ya, A kurangi A kan habis ya. Berarti sisa 2B dikurangi 7B. Hasilnya negatif 5B. 11 dikurangi 21, hasilnya negatif 10. Maka B sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5 menghasilkan 2. Sudah tuh B-nya 2. Sekarang kita tinggal mencari nilai A. Substitusi saja biar lebih singkat. Substitusi ke salah satu persamaan, boleh A tambah 2B sama dengan 11, boleh A tambah 7B sama dengan 21. Bebas, nanti hasilnya akan sama. Misalnya kita ambil yang atas, A ditambah 2B sama dengan 11. Ganti B-nya dengan 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 11. 2 kali 2, 4. Maka A-nya sama dengan 11 dikurangi 4. Sehingga hasilnya 7. A-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada. Tinggal langsung kita substitusikan ke U30 sama dengan A tambah 29B. Ganti A dan B-nya. A-nya ganti dengan 7, B-nya ganti dengan 2. Sehingga 29 kali 2 hasilnya 58 ditambah dengan 7 menghasilkan 65. Jadi, suku ke-30 nilainya adalah 65.